Pada kasus sindroma obstruksi post-infeksi ya, ini memang gejalanya mirip seperti asma. Jadi pada SOPI atau sindroma obstruksi post-infeksi ini seseorang pernah infeksi, bisa TB atau pneumonia, kemudian di parunya ternyata terjadi luka-luka atau lecet. Nah, karena permukaan parunya ini luka lecet, maka menjadi lebih sensitif. Sehingga gejala yang ada atau dampaknya adalah batuk atau sesak mirip seperti asma. Nah, kasusnya ada yang memang dulunya punya asma, kemudian menjadi lebih sensitif, asmanya mulai timbul. Atau asmanya sudah mulai timbul dan lebih berat. Atau yang dulunya tidak asma, menjadi sesak, namanya adalah sindrom obstruksi post-infeksi. Nah, kalau dikatakan asma berulang, bisa. Jadi kalau kasusnya adalah dulu pernah asma, kemudian menjadi berulang gara-gara lecet-lecet yang di paru. Jadi penyebab asma kan banyak ya. Salah satunya adalah infeksi yang terjadi dan menimbulkan luka lecet di paru. Sehingga asma berulang gara-gara si lecet ini menjadikan paru lebih sensitif. Ya. Nah, kalau terapi pengontrolnya dulu baik, biasanya memang tidak timbul asma berulang. Jadi kuncinya asma tidak berulang itu pertama, terapi pengontrolnya, inhaler pengontrolnya dilakukan sesuai dengan monitoring dokter, patuh dengan perintah dokter, kontrol rutin, dan kedua adalah juga mengurangi faktor pemicu. Kalau hanya obat tanpa modifikasi gaya hidup menjadi lebih sehat, biasanya akan sering berulang. Jadi kuncinya di sini adalah asma yang tidak berulang adalah kombinasi antara pengurangan faktor pemicu, pola hidup sehat, dan inhaler pengontrol yang dipakai setiap hari. Pada kasus sindroma obstruksi post-infeksi ya, ini memang gejalanya mirip seperti asma. Jadi pada SOPI atau sindroma obstruksi post-infeksi ini seseorang pernah infeksi, bisa TB atau pneumonia, kemudian di parunya ternyata terjadi luka-luka atau lecet. Nah, karena permukaan parunya ini luka lecet, maka menjadi lebih sensitif. Sehingga gejala yang ada atau dampaknya adalah batuk atau sesak mirip seperti asma. Nah, kasusnya ada yang memang dulunya punya asma, kemudian menjadi lebih sensitif, asmanya mulai timbul. Atau asmanya sudah mulai timbul dan lebih berat. Atau yang dulunya tidak asma, menjadi sesak, namanya adalah sindrom obstruksi post-infeksi. Nah, kalau dikatakan asma berulang, bisa. Jadi kalau kasus